ini kita akan membahas gimana sih tips atau cara untuk merebus sayuran yang bervitamin C agar vitamin C yang ada di dalam sayuran tersebut itu masih terjaga. Ya meskipun terbuang dikit-dikit tapi masih ada di dalam sayuran tersebut. Maka karena ini sangat berguna, bermanfaat banget buat mams semuanya, maka tetap nonton sampai selesai ya mams ya. Oh ya mams, pinjam jempolnya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Mams, pernah nggak sih kita tuh kepikiran kalau ternyata sayuran-sayuran yang kita makan itu ternyata hilang vitamin C-nya karena kita masak terlalu lama atau overcook. Nah, sebenarnya kayak gimana sih tips-tipsnya supaya kita bisa memasak sayuran dan dengan tetap menjaga vitamin C yang ada di dalam sayuran tersebut untuk tetap utuh atau berkurang pun sedikit, seperti itu. Mams, vitamin C itu sebenarnya terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak sekali tumbuh di Indonesia, terutama di dalam buah-buahan atau sayuran yang berwarna kuning, merah, putih, dan hijau. Nah, mams, vitamin C itu didapatkan dari buah-buahan atau sayuran yang segar dengan kadar yang berbeda-beda. Kemarin udah kita bahas ya mams ya, soal kadar vitamin C yang ada di dalam buah-buahan. Nah, mams, karena kandungan vitamin C itu lebih bagus kalau kita konsumsi sayuran atau buah-buahan dalam keadaan utuh. Tapi kadang kan kita juga kadang kita juga kepengen mengolah sayuran tersebut dengan cara memasaknya. Nah, bagaimana sih cara kita mengolah terutama sayuran agar kandungan vitamin C-nya itu masih tetap ada di luar mengkonsumsi sayuran secara mentah. Contohnya adalah untuk lalapan. Nah, mams, maka tonton ya video ini sampai selesai, jangan di skip karena supaya pemahaman kita tentang vitamin C ini bisa mendapatkan pemahamannya secara utuh. Mams, tau nggak sih kalau vitamin C itu dia itu punya karakteristik ya. Kita kemarin udah bahas sih vitamin C itu apa, definisinya seperti apa. Bahwasanya vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin C, maka karena dia larut dalam air, maka dia punya karakteristik yang dia itu rentan terhadap panas dan rentan terhadap air juga udara. Nah, beberapa yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut untuk mengolah sayur-sayuran. Yang pertama, mams, ketika kita mencuci sayuran, karena dia karakteristiknya itu larut dengan air, maka ketika kita mencuci sayuran, kalau bisa kita mencucinya dengan air mengalir. Nah, dengan air mengalir ini meminimalisir vitamin C yang larut ke dalam air. Maka untuk mencuci sayuran kita jangan menggunakan metode merendam. Merendam itu bisa menghilangkan vitamin C karena vitamin C itu larut dalam air. Nah, kemudian ketika kita memotong sayuran, mams, yang kedua adalah potong sayuran dalam bentuk besar atau memasak dalam bentuk utuh. Makanya kita bisanya lihat ya di resto-resto itu kalau kita pesan tumisan itu biasanya sayurannya itu ngirisnya itu chefnya besar-besar atau kadang itu dalam bentuk utuh kayak gitu. Nah, ternyata kenapa sih maksudnya seperti itu? Salah satunya adalah agar vitamin yang ada di dalam sayuran kita itu tetap utuh. Semakin kecil kita memotong sayuran, maka semakin besar nutrisi yang terbuang, yang hilang saat proses pemasakan ya mams. Nah, kemudian yang ketiga mams, jaga waktu, jaga suhu dan air ketika kita memasak ya. Jadi jangan sampai terlalu overcook suhunya, dan ketika kita airnya itu juga jangan terlalu banyak, yang pas-pas aja. Kemudian suhu juga jangan terlalu tinggi suhunya. Nah, mams,
cara memasak dari sekian banyak cara memasak, yang paling baik untuk sayuran itu adalah dengan metode mengukus ya Mams ya. Contoh nih, brokoli yang dimasak dengan cara dikukus itu masih bisa mempertahankan kandungan vitamin C-nya hingga 80% daripada dimasak dengan cara konvensional yang lain. Nah, kemudian cara memasak yang kedua terbaik adalah dengan cara memanggang. Nah, Mams, memanggang ini biasanya dilakukan ketika kita memasak bistik ya Mams ya. Kita biasanya tahu kan bistik-bistik yang ada di resto-resto itu kan untuk menemani stik atau bistik kita itu pakai pakai sayuran yang dikukus atau sayuran yang dipanggang. Nah, ketika kita memanggang sayuran, pertama vitamin C-nya tidak terbuang, kemudian yang kedua rasa yang dimunculkan dengan memanggang sayur itu lebih gurih Mams. Nah, kemudian kita urutkan ya caranya. Yang ketiga terbaik adalah dengan cara menumis. Nah, dengan kita menumis dengan sedikit minyak dan menggunakan minyak zaitun, itu ternyata bisa menjaga kandungan vitamin C yang ada di dalam sayuran kita. Apalagi dengan kandungan yang ada di dalam minyak zaitun itu memberikan kandungan-kandungan gizi yang lain ke dalam sayuran kita. Dan masakan tumisan yang ada di meja makan kita itu menjadi lebih sehat dan warnanya lebih cantik. Nah, Mams, yang terakhir adalah merebus. Nah, Mams, dengan metode memasak dengan merebus itu adalah metode yang kemungkinan terbesar vitamin C itu terbuang dalam masakan kita. Sehingga kalau bisa sayuran kita tidak melewati fase merebus. Ataupun kalau kita pengen mempertahankan vitamin C-nya, maka ketika air itu mendidih, pastikan ya air itu mendidih, baru masukkan sayur ke dalamnya. Dan agar kita tetap mendapatkan vitamin C-nya, maka kita juga harus mengkonsumsi air rebusan yang ada di dalam masakan tadi itu. Karena apa? Karena di dalamnya itu terdapat vitamin C yang tadi sudah larut dan mineral yang sudah larut. Contohnya masakan-masakan seperti sayur asem, lodeh, atau sop ayam. Nah, kayak gitu Mams. Nah, tapi kalau kita mau bikin kulupan, tahu kulupan ya Mams? Itu kulupan tuh kayak pecel gitu ya, atau urak-urak atau pelecing dan sebagainya. Ketika kita harus merebus sayuran, maka caranya adalah ketika air mendidih gitu ya, itu masukkan sayurnya ke dalam air mendidih tadi, tunggu sampai sekitar 2 menit. Contohnya nih kelor yang kemarin kita udah masak ya Mams ya, karena kandungan vitamin C-nya itu tinggi dan 7 kali lebih dari jeruk, maka itu juga itu bisa menjadi salah satu menu harian kita. Nah, caranya adalah ketika kita merebus kelor untuk dikonsumsi sebagai sayur bening, maka merebus saat air sudah mendidih, kemudian masukkan kelor, tunggu selama kurang lebih 2 menit. Jadi waktunya ini 2 menit ya Mams ya. Kayak gitu. Nah, itu tadi adalah tips kita mengolah sayuran agar sayuran tadi kandungan vitamin C-nya itu masih tetap berada di sayuran tersebut ketika kita konsumsi. Nah, untuk yang buah-buahan itu saja ya Mams ya, buah-buahan ini adalah salah satu makanan gitu ya yang banyak sekali vitamin C-nya. Maka kita memakan buah-buahan ini lebih simpel. Kita bisa makan dengan cara segar kita makan atau dengan cara kita jus. Nah, Mams, itu tadi adalah tips dan trik untuk menjaga kandungan vitamin C yang ada di dalam sayuran dan buah-buahan agar tetap bisa kita konsumsi meskipun kita mengolah dengan berbagai cara pengolahan masakan.
Mudah-mudahan tips dan trik ini bisa bermanfaat bagi moms semuanya. Terima kasih sudah mau menonton video saya pada hari ini. Untuk tips berikutnya, tunggu video-video saya selanjutnya ya moms ya. Oh ya moms, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video saya ini di bawah kolom komen untuk memberikan saran dan kritik kepada saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke moms, sekian dulu dari saya. Keep learning, always happy, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.